Agus 123. Ya, gagal. Lanjut. Agus 123. Oh, bentar. Ini caps lock. Agus 123. Nah, berhasil. Begini tampilannya. Selamat malam. Nah, ini adalah username yang saya buat masuk ya. Pakai username Agus. Berikut ini kita masuk ke ini stok ya. Nah, ini adalah tampilan informasi stok bahan ajarnya berikutnya. Di sini ada menu, pilih menu ya. Pilih menu UPBJ dari mana. Dan ini adalah kategori ini ya, untuk mengelompokkan MK wajib, praktik, atau ini semua kategori. Nah, sebagai berikut. Dan ini ada proses untuk ini ya, sistem untuk mengurutkan berdasarkan judul. Nah, begini berdasarkan judul, jumlah, nah, dan sebagainya. Dan ini fitur reset ya. Dan ini tampilkan stok, menipis, dan kosong. Nah, ini menampilkan stok, menipis, dan kosong ya. Langsung di sini ada proses untuk menambahkan tambahan input ya, ini ya. Tambahkan bahan ajar. Nah, ini proses penginputannya. Langsung saja ke programnya. Kita ke stok ya. Nah, baik, sebenarnya saya akan menjelaskan ini ya. Di sini sebuah formnya ini formnya saya menggunakan HTML dashboard. Dan ini from untuk login tadi. Ini from stock seperti ini ya formnya. From stock. Ini tracking ya, from tracking ini ya. Ini from tracking. Langsung saja ke stoknya. Saya akan menjelaskan. Jadi pada program ini ada proses create. Nah, inilah mengambil data nih ya. Ini proses mengambil data dari UPBJ list ini ya. Datanya ini diambil dari ini ya, database. Ini bukan database tapi data bikinan ya, data JS ya. Yang disediakan ini ya, data bahan ajar ini ya. Nah, ini kan namanya ya UPBJJ list. Nah, ini sebuah datanya ini. Ini diambil dari sini datanya. Nah, di sini ada UPBJJ list, database ajar, UPBJJ list, kategori list, database ajar, bahan ajar, kategori list, stok, data bahan ajar, stok. Nah, langsung ke ini. Reaktif skate untuk filter. Ini proses memfilter ya, sort, dan tampilan tabel. Ini. Langsung ini ada data untuk from. Nah, ini adalah sebuah from untuk penginputan ya ini. Untuk penginputan sebuah data, kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, stok, dan catatan HTML. Nah, data untuk from tabel stok. Nah, ini ya untuk menginputnya. Tambahan kan ini ada kode, judul, pilih kategori, ini MK wajib atau praktikum atau dan sebagainya. Ini ada lokasi, pilih rak, harga, jumlah, catatan. Nah, ini ya, ini sudah sesuai dari ini sesuai ini ya, ini tampilannya seperti ini. Langsung ke ini computed. Nah, computed nih. Nah, ini untuk memfilter. Ini untuk memfilter UPBJ terlebih dahulu sebelum menampilkan kategori. Nah, ini sesuai dengan soal tadi. Soalnya kan tadi kan ini ya. Bentar. Ini kan soalnya mana ya tadi? Nih. Nah, ini kan soalnya ini ya. Nah, soalnya kan ini. Implementasikan dependent options seperti misalkan ketika memilih fitur stok berdasarkan UT daerah, baru akan muncul fitur untuk kategori mata kuliah. Jadi begini, saya jelaskan. Berikut adalah ini prosesnya ya.
proses pemfilternya, programnya ini. Jadi proses pemfilternya ini begini. Ketika kita ini pilih UPBCJ ini, kan belum bisa untuk melihat semua kategori ini ya. Ketika kita belum memilih UPBCJ ini seperti Jakarta dan sebagainya, contohnya kita pilih Surabaya ya. Nah, maka kan bisa digunakan ini ya, proses untuk memfilternya ini. Ini semua kategori atau praktikum. Nah, kalau ini belum dipilih, maka ini belum muncul, belum bisa. Nah, ini sesuai dengan perintah ini ya. Ini itu maksudnya seperti itu. Langsung ke ini. Ini untuk menampilkan data yang difilter. Filter kategori, nah, dan sebagainya ini. Sorting, nah ini adalah proses sorting ya. Langsung ini proses reset filter. Nah, jika kita, nah ini ya reset ini ya. Ini kan ada logo ini ya, gambar reset ini ya. Jika reset, nah maka kan kembali ke tampilan awal dataset yang telah diberikan oleh soal tadi. Langsung ini ADD item entry data baru. Nah, ini adalah sebuah proses pengentrian data baru. Jadi jika kita mengentry ini ya, data baru ini, maka ini akan disimpan ya. Disimpan dan akan ditampilkan di bawah sini. Nah, sini. Ini adalah proses pengentrian data. Berikut adalah programnya ini ya. Nih, langsung ini ada input-input. Nah, kita menuju ke, nah ini ada cek duplikat. Ini pemberitahuan ya ini ya. Ini notifikasi. Ketika kita menginput tapi belum, nah akan muncul ini ya, gagal semua file wajib diisi. Nah, ini notifnya seperti ini. Berikut adalah programnya. File harus diisi. Nah, ini kan semua file wajib diisi. Nah, langsung edit item. Nah, ini proses, ini adalah ada sebuah, di sini ada sebuah proses CRUD. Apa itu CRUD ya? CRUD adalah create, read, update, delete. Nah, ini ya. Ini const UPBC join string, nah, map option value. Nah, ini prosesnya edit dan seterusnya. Nah, ini CRUD udah bisa diaplikasikan di sini ya. Ini ada update. Contohnya ya, kita akan masukkan data baru ya. Data baru. Contohnya kita masukkan data baru apa? Ini ya, contohnya EKMA, kodenya ini ya. Langsung kita beri judul pemrograman web ya. Pemrograman berbasis web. Nah, kita pilih kategorinya terlebih dahulu. Kita praktikum ya ini ya. Berarti langsung ke Surabaya aja. Surabaya. Lokasi kita, nah, apa lokasi RAK itu apa ya? RAK ya. Yogyakarta nih ya contohnya ya. Surabaya nih, suruh SBY gitu aja. Harganya 150.000 ya. 150.000 contohnya. Langsung jumlahnya kita set 60. Nah, catatan nggak usah diisi, nggak apa-apa. Kita simpan. Nah, ini proses penginputan data, penambahan data ya.
Ini adalah proses penambahan data sesuai tadi ya, create. Nah, oke, berhasil. Maka alternatif ini data bahan aja setelah ditambahkan. Oke. Nah, di sini udah tertambahkan ya program berbasis web, praktikum Surabaya SBY dan seterusnya dan sebagainya ini ya. Ada jumlah 60 aman. Nah, kita menuju ke program lagi. Contohnya, bentar-bentar, ke status ya. Tanya ke status dulu. Status. Bentar-bentar. Ini menipis aman dan sebagainya. Oke. Lanjut. Di sini ada proses memfilter ya, menampilkan data yang sudah difilter ya. Nah, di sini memfilter ya. Ini ada proses pemfilterannya seperti ini. Baik, lanjutkan. Mari kita lanjutkan. Selanjutnya ini ya. Ini ya kan jika ini ya. Contohnya kita masukkan ya 60. Nah, ini ada masukkan 60 ya. Maka akan statusnya aman. Jika 2, maka akan menipis. Jika 7, maka akan menipis. Nah, jika kosong, maka ini akan maka ubah kosong ya. Maka akan statusnya kosong ya. Nah, ini programnya seperti ini. Hmm, Nah, ini ya. Jika ini kan ada status tag ya nih. Status tag item if item hit y sama dengan kosong. Nah, ini jika safety-nya ini kosong, maka ada pemberitahunya kosong ya. Soalnya jadi ini tampilannya kan begini dah. Jadi kalau jumlahnya kosong, jumlah bahan ajarnya kosong, maka akan ada pemberitahuan yang kosong. Ini ya, return kosong. Jika else ini if GTY lebih besar dari safety-nya, maka akan menipis. Nah, ini ya. Jika lebih besar dari kosong, maka akan menipis ya. Misalkan 7, maka akan menipis. Jika lebih dari 7, misalkan 12, maka akan aman ya. Nah, selanjutnya ini ada di item entry ya, ini udah tadi. Nah, selanjutnya ini ya, proses CRUD-nya ini ya. Kita akan aplikasikan ya, proses CRUD-nya.
Nah, ini kan contohnya kita edit ya. Kita edit. Nah, ini proses editnya. Kita edit contohnya ini MK pilihan apa-apa ya ini. Ini aja bahan ajarnya 080 ya. Stoknya 80. Maka akan 80 ya ini ya. Berarti ini sudah memenuhi dari perintah tugas ya. Proses untuk edit CRUD. Dan untuk jika kita hapus, maka akan kehapus ya. Contohnya ini ya, contohnya kita hapus. Kita hapus, nah maka akan kehapus. Nah, langsung ini proses delete-nya ya ini ya. Ini program delete-nya tadi jika kita delete maka akan ke delete, nah, akan hilang. Berikut adalah programnya. Delete item SWAL soal file, yakin ingin menghapus, naikin notifnya. Jika iya maka akan kehapus. Jika ini ya, langsung kita menuju ke tracking ya. Selanjutnya ke tracking ya. Ke tracking. Nah, menu tracking. Oh iya, ini kan bisa reset ya nih. Jika kita reset ke ini tampilannya, maka akan ke reset nih ya. Nah, maka akan ke reset ke tampilan download-nya ya. Ini data yang diberikan oleh tugasnya. Akan kembali ke data semula. Jika kita urutkan ke judul, maka kita akan mengurutkan dari judulnya ke Jakarta dan Jakarta, Makassar, Surabaya. Kita urutkan jumlah, maka kita akan mengurutkan dari angka terbesar ya, dari bawah. 28, 12, 7, 2. Dan terkecil dari atas. Langsung kita ke harga. Nah ini ya, dari 80.000, 65.000. Nah ini urut dari data terbesar, ini dari terkecil ya, dari terkecil langsung ke terbesar. Nah, ini kan kategori. Nah, ini untuk kategori ini ya, contohnya praktikum. Nah, ini praktikum semua kategori. Ini ya, praktikum, praktikum dan nah ini selanjutnya ke tracking ya, ke tracking pengiriman. Baik, kita jelaskan programnya terlebih dahulu. Programnya ini ya, tracking ini. Nah, di sini ada write run. Nah, ini pembacaan, ini adalah pengambilan data ya dari UPBJJ list ini. Nah, ini UPBJJ list. Langsung ini ada ini ya, list pengiriman. Nah, ini tracking list new DO. Nah, ini proses penginputan. Di sini ada proses penginputan, penyimpanan, proses penyimpanannya ini ya. Dan penginputan, nomor DO, NIM, nama, ekspedisi, paket, tanggal kirim, total. Nah, ini ya. Ada nomor DO, tim, nama, ekspedisi, kita pilih select ya ini ya. Programnya memakai select, pemilihan, pilih data, ini pilih paket, dan ini data, ini data ya, hari, tanggal, dan tahun. Dan ini ada fitur tambah DO baru, dan ini ada fitur penampilannya. Ini proses fitur penampilannya seperti ini.
mencetak penampilan, langsung saja ke ini. Nah, ini ya tadi ya, ini proses penginputannya tadi. Contohnya kita inputkan datanya. Mari kita inputkan NIM-nya, contohnya NIM saya ya, NIM saya sendiri 054152413. Langsung kita tulis nama Wisnu. Nah, kita pilih ekspedisi dari mana, reguler, 3 hari 5 hari, kita paketnya IPS atau IPA, kita IPS. Tanggal kirimnya kita checklist, kita ada ini datanya today hari ini ya, data akurat hari ini. Langsung ini detail paketnya memilih ini ya tadi ya. Maka akan tampil ini ya detail paket ini set set set. Nah ini total harga 120.000. Tambahkan DO. Klik. Nah, data berhasil disimpan. Ini nomor DO-nya, nama Wijayanto paket. Nah, ini paket UT001. Oke. Nah, maka data akan terupdate ya. Ini hasilnya akan terupdate. Ini sudah tersimpan. Wijayanto Business Channel reguler 35 hari, paket UT001. Baik, di sini kita lanjut ke ini penjelasan programnya. Di sini ada paket terpilih, Redrone, paket find. Nah, ini proses generate nomor DO-nya berikut. Generate nomor DO berikutnya ya. Auto generate ya nih ya, berarti. Nah, di sini ada, jadi di sini itu auto generate. Jadi misalkan kita menginputkan ini ya. Contohnya kita menginputkan ini datanya, ini kan datanya 003 ya kan. Jika kita menginputkan kembali, maka datanya akan, nomor DO-nya akan berubah menjadi urut ya 003, maka kita inputkan, maka selanjutnya 0004 gitu. Kayak ini ya, nomor DO 01, selanjutnya 002. Nah ini adalah programnya, namanya auto generate ya. Auto generate nomor DO berikutnya. Langsung watch validasi. Nah, ini proses validasi kelengkapan data. Jika data belum, nah ini ya, ada notif data belum lengkap. Jika belum diisi ya ini ya. Contohnya begini ya. Nah, ini kan data belum lengkap. Lengkapi semua kolom sudah diisi sebelum menyimpan. Nah, ini notifnya seperti ini. Jika belum mengisi data, maka kan ada notif seperti ini. Nah, ini dibuat dari sini. Data belum dilengkapi. Nah, lengkapi semua kolom diisi sebelum menyimpan. Nah, langsung ini proses auto generate. Ini ada penginputan ini ya, proses penginputan tadi ada NIM, nama, status, ekspedisi, tanggal, kirim paket total dan perjalanan. Nah ini ya, ini NIM, nama, ekspedisi, kirim paket, tanggal. Selanjutnya, nah ini tambahkan ke data tracking list. Nah ini ada proses tracking list. Jika sukses, nah maka akan data berhasil disimpan. Nah, ini adalah proses jika kita menambahkan datanya berhasil di sini. Jika kita menambahkan datanya, contohnya kita tambahkan lagi ya, dana di Juna. Kita bukan ini salah. Ini NIM-nya ya. Contohnya 505. Nah, kita dana di Juna. Kita pilih, kita pilih. Jika kita inputkan hari ini data ya ini
hari ini. Jika kita inputkan, maka akan ada notif, nah ya, data berhasil disimpan, nomor DO. Nah ini kan, ini adalah programnya, ini data berhasil disimpan, sukses. Nah ini notifnya, pembuatan notifnya, ini proses pembuatan notifnya ya. Jika berhasil menambahkan data tracking, maka akan muncul notif seperti ini. Nah seperti ini ya, ini datanya sudah berhasil ditambahkan. Nah ini reset from, nah ini proses untuk mereset ya, ini ya. Jika kita reset, maka datanya akan kembali normal ke data ketampilan set data sebelumnya ya. Jadi kita reset, coba kita reset ya. Kita reset, Ctrl R. Nah, maka datanya akan kembali ke data sebelumnya ya. Data yang diberikan oleh tugasnya tadi. Ini ya, datanya ini ya. Nah, ini datanya, data list. Nah, maka akan jika di reset maka akan kembali ke set awal. Baik, saya kira itu untuk memenuhi tugas pemrograman berbasis web sudah cukup. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.